Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel ini dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan materi nilai mutlak. Mulai dari menghitung nilai mutlak sederhana hingga persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke soal nomor 1. Perlu kita ingat kembali bahwa nilai mutlak adalah suatu rumus atau suatu konsep yang membuat angka yang ada di dalam tanda mutlak tersebut menjadi positif. Jadi misalnya ada tanda mutlak negatif 2, maka ini sama dengan positif 2. Misalnya nilai mutlak positif 2, ya ini tetap juga nilainya positif 2 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan soal nomor 1? Nilai mutlak 32 dikurang 53 adalah, jadi langkah pertama adalah kita selesaikan dulu perhitungan yang ada dalam nilai mutlak. 32 dikurang 53 itu adalah negatif 21. Karena negatif 21 ada berada dalam tanda mutlak, maka hasilnya adalah positif 21. Masih sangat mudah. Baik, kita ke soal nomor 2. Hasil dari nilai mutlak 45 dikurangi 53 ditambah nilai mutlak 43 dikurangi 37. Jadi ini ada dua kelompok tanda mutlak. Sama saja dengan soal nomor 1, kita selesaikan perhitungan yang ada di dalamnya. Kita selesaikan dulu yang pertama. 45 dikurang 53 itu sama dengan nilai mutlak minus 8 ditambah nilai mutlak 43 dikurang 37 adalah positif 6. Karena minus 8 ada dalam tanda mutlak, maka ini menjadi positif 8, terus ditambah mutlak positif 6 tetap positif 6. Jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah alfa. Masih sangat mudah. Kita ke soal nomor 3. Hasil dari nilai mutlak 3 dikali 25 dikurang 13 dikurang nilai mutlak 12 dikurang 25. Ini sama saja, kita selesaikan dulu perhitungan yang ada dalam nilai mutlaknya. 3 tetap ditulis ulang. 3 dikali nilai mutlak 25 dikurang 13 positif 12, kemudian dikurangi nilai mutlak 12 dikurang 25 sama dengan minus 13. Nah, kemudian kita tulis ulang kembali. 3 dikali mutlak 12 itu sama dengan positif 12 dikurang mutlak minus 13 itu sama dengan positif 13. Kita selesaikan dulu perkalian 3 kali 12 nya. 3 kali 12 sama dengan 36 dikurang 13, ini sama dengan 23. Ya, masih sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X dikurang 7 dikurang 5 sama dengan 10 adalah. Nah, baik, ini kita sudah masuk di persamaan. Untuk persamaan kita menggunakan rumus berikut ya. Jadi fx, nilai mutlak fx sama dengan k. Menentukan himpunan penyelesaiannya adalah fx sama dengan min k atau fx sama dengan positif k ya. Jadi ada dua jawaban atau dua kemungkinan ya. Kenapa bisa dua? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Jadi misalnya
mutlak X itu sama dengan 3. Jadi kita disuruh mencari berapakah nilai X sehingga nilai mutlak X nanti hasilnya positif 3. Ya, tentunya X-nya itu bisa minus 3, ini kan hasilnya 3 juga, atau X-nya itu bisa positif 3, ini juga hasilnya positif 3. Jadi X-nya ada dua kemungkinan, yaitu negatif 3 atau X-nya itu positif 3. Nah, berdasarkan konsep ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4. Nah, namun di sini bentuknya belum bentuk umum seperti ini ya. Jadi kita harus ubah dulu ini dengan cara menggeser angka negatif 5 ke sebelah kanan. Berarti nilai mutlak X dikurang 7 itu sama dengan 10 ditambah 5. Jadi negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Kemudian mutlak X dikurang 7 itu sama dengan 15. Nah, ini sudah sama bentuk dengan bentuk rumus ini ya. Ini sudah sama, maka kita bisa gunakan X dikurang 7 itu sama dengan ambil yang negatifnya, yaitu negatif 15, atau X dikurang 7 itu sama dengan positif 15. Jadi ada dua kemungkinan nilai X yang akan kita dapat. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Ini tinggal kita geser saja. Minus 7-nya geser ke sebelah kanan. Berarti X itu sama dengan min 15. Karena min 7-nya ini digeser sebelah kanan, berarti dia menjadi positif 7 ya. Berarti X sama dengan min 15 tambah 7 itu negatif 8. Jadi dapat X-nya minus 8. Kemudian kita cari lagi untuk X yang satunya. Berarti X sama dengan 15. Nah, dengan cara yang sama kita geser juga negatif 7-nya menjadi plus 7. Berarti X sama dengan 15 tambah 7 itu 22. Sehingga kita peroleh X-nya minus 8 dan 22. Jadi jawabannya adalah alfa. Lanjut kita ke nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 9 sama dengan 25. Nah, ini juga sudah bentuk umum, berarti kita langsung saja gunakan rumus mutlak Fx sama dengan K. Maka himpunan penyelesaiannya itu Fx sama dengan min K atau Fx sama dengan K. Jadi langsung saja X dikurang 9 itu sama dengan ambil yang negatifnya, negatif 25, atau X dikurang 9 itu sama dengan positif 25. Nah, kita selesaikan masing-masing. Untuk yang X yang pertama, berarti X sama dengan minus 25, ini pindah ruas, minus 9 kita pindah ruas menjadi positif 9. Berarti X sama dengan min 25 ditambah 9. Jadi kita berhutang 25 dibayar 9. Berarti masih ada hutang 16 atau min 16. Nah, sudah dapat X pertama itu min 16. Kita cari X yang kedua. Dengan cara yang sama kita geser. Jadi X sama dengan 25. Min 9-nya kita geser menjadi tambah 9 atau positif 9. Berarti X-nya sama dengan 25 ditambah 9 itu sama dengan 34. Nah, kita peroleh X-nya min 16 dan X-nya 34. Jawabannya adalah alfa. Baik, kita ke soal nomor 6. Nilai X yang memenuhi persamaan X ditambah 32 ditambah 10 sama dengan 55. Nah, ini lagi-lagi kita menggunakan persamaan nilai mutlak ya. Namun ini kita ubah dulu menjadi bentuk umum dengan cara menggeser positif 10 ke ruas kanan. Berarti X ditambah mutlak X ditambah 32 itu sama dengan 55. Ini karena positif 10 pindah ke ruas menjadi negatif 10 ya, atau kurang 10. Berarti mutlak X ditambah 32 itu sama dengan 45.
5. Kita dapatkan bentuk umumnya, maka kita bisa gunakan rumus berikut ya. Nah, berarti kita bagi 2 menjadi X ditambah 32 sama dengan minus 45, atau X ditambah 32 sama dengan positif 45. Nah, kita tinggal kerjakan masing-masing ya. Untuk X yang pertama, X tambah 32 dikurang min 45, berarti X sama dengan min 45. Nah, positif 32 nya kita geser menjadi minus 32. Berarti X sama dengan kita berhutang 45, berhutang lagi 32, berarti hutangnya menjadi 77. Kita sudah dapatkan X yang pertama, kemudian kita cari X yang kedua. Dengan cara yang sama, X sama dengan 45, positif 32 kita pindah ruas menjadi negatif 32. Berarti X-nya sama dengan 45 dikurang 32, positif 13. Jadi kita dapatkan X-nya minus 77 atau X-nya 13. Jadi jawabannya adalah alfa. Lanjut kita ke soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 4X kurang 12 sama dengan 28. Nah, ini persamaan nilai mutlak, kita menggunakan rumus nilai mutlak Fx sama dengan K. Jadi ada dua kemungkinan nilai X. Jadi kemungkinan pertama 4X dikurang 12 itu sama dengan negatif 28, atau kemungkinan kedua 4X dikurang 12 itu sama dengan positif 28. Nah, dua kemungkinan ini kita masing-masing cari nilai X-nya. Kita cari dulu untuk X yang pertama, 4X sama dengan minus 28. Nah, di sini minus 12 itu ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi positif 12. 4X sama dengan minus 28 ditambah 12. Jadi kita berhutang 28, kemudian dibayar 12. Itu hutang kita menjadi sisa 16. Berarti X-nya sama dengan minus 16 bagi 4, itu sama dengan minus 4. Jadi kita sudah peroleh untuk X yang pertama. Sekarang kita cari kembali untuk X kemungkinan yang kedua. Dengan cara yang sama, 4X itu sama dengan 28. Ini minus 12-nya kita pindah ruas menjadi positif 12 atau tambah 12. Jadi 4X sama dengan 28 tambah 12 itu sama dengan 40. Sehingga X-nya sama dengan 40 dibagi 4 itu sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan X yang keduanya 10. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah minus 4 dan 10. Jadi kita ke soal nomor 8. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X tambah 5 dikurang 7 itu sama dengan 38. Nah, ini lagi-lagi persamaan nilai mutlak menggunakan rumus mutlak Fx sama dengan K. Nah, namun untuk soal ini belum berbentuk umum, sehingga kita harus ubah dulu ke bentuk umumnya dengan cara menggeser minus 7 ke ruas kanan. Sehingga soalnya menjadi 2X ditambah 5 itu sama dengan 38 ditambah 7. Atau 2X ditambah 5 mutlak itu 38 tambah 7 itu sama dengan 45. Ini kita sudah dapatkan bentuk umumnya, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Jadi ada dua kemungkinan nilai X yang akan kita dapat. Kemungkinan pertama 2X ditambah 5 itu sama dengan minus 45.
Atau untuk kemungkinan kedua, 2x ditambah 5 itu sama dengan 45. Jadi kita akan memperoleh dua kemungkinan nilai x. Kita cari satu persatu. Kita cari yang pertama dulu. 2x itu sama dengan minus 45. Ini positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Sehingga 2x sama dengan negatif 50. Jadi kenapa negatif 50? Di sini kita berhutang 45, berhutang lagi 5. Jadi hutang kita menjadi 50. X sama dengan minus 50 bagi 2 itu negatif 25. Sehingga kita peroleh X yang pertama adalah negatif 25. Kita cari kembali untuk kemungkinan yang keduanya. Dengan cara yang sama, 2x sama dengan 45 positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Berarti 2x sama dengan 45 dikurang 5 itu sama dengan 40. Berarti x-nya sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Sehingga kita peroleh x yang kedua adalah 20. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 25 min 25 dan 20. Kita ke soal nomor 9, nilai X yang memenuhi persamaan. 2 kali mutlak X kurang 12 itu sama dengan 24. Nah, lagi-lagi kita menggunakan rumus nilai mutlak Fx sama dengan K. Namun ini belum berbentuk umum, sehingga kita harus ubah dulu dengan cara kita bagi 2 supaya hilang 2-nya depan. Ini kalau dibagi 2, 1 habis, berarti sisa mutlak X12, X kurang 12 itu sama dengan 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Nah, sehingga terbentuklah bentuk umum. Kita sisa masukkan ke rumus. Jadi ada dua kemungkinan untuk mendapatkan nilai X. Kemungkinan pertama adalah X kurang 12 itu sama dengan negatif 12. Atau untuk kemungkinan kedua, X dikurang 12 itu sama dengan positif 12. Tinggal kita cari masing-masing X-nya. Untuk X yang pertama dulu, X sama dengan min 12. Ini minus 12 kita pindah ruaskan menjadi tambah 12. Berarti X-nya sama dengan min 12 ditambah 12 itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kita cari untuk kemungkinan yang kedua. Dengan cara yang sama, X sama dengan 12. Minus 12-nya pindah ruas menjadi ditambah 12. Berarti X-nya sama dengan 12 tambah 12 itu 24. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 24. Baik, kita ke soal nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan 6 dikali mutlak X kurang 15 sama dengan negatif 6. Nah, untuk soal nomor 10, adik-adik perlu hati-hati ya. Karena ingat bahwa nilai mutlak adalah suatu konsep atau rumus yang membuat nilai yang ada di dalam itu selalu bernilai positif. Sehingga kalau ini bernilai positif, jika dikalikan dengan 6, maka dia akan bernilai positif. Sehingga tidak mungkin akan menghasilkan negatif. Sehingga untuk soal nomor 10 itu tidak memiliki penyelesaian.